Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perencanaan kapasitas. Pengertian perencanaan kapasitas sendiri adalah sebuah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang diperlukan sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan yang telah berubah. Istilah kapasitas adalah jumlah maksimum pekerjaan yang organisasi tersebut mampu untuk menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Kapasitas sendiri adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas merupakan kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran persatuan waktu. Dalam perencanaan kapasitas ada 2 tahap penentuan kapasitas. Tahap pertama, permintaan masa depan diramalkan dengan metode tradisional. Dan tahap kedua, peramalan ini digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas tersebut. Dan ada 3 perspektif tentang kapasitas itu sendiri. Yang pertama, kapasitas desain yang menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat hanya untuk perawatan yang rutin. Yang kedua, ada kapasitas efektif, menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Dan yang ketiga, ada kapasitas aktual, merupakan yang menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi tersebut. Selamat beraktivitas kepada rekan-rekan semua. Saya ingin melanjutkan Saudara Rizky untuk membacakan makalah ini, yaitu perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu yang berbeda. Yang pertama itu kapasitas jangka panjang. Kapasitas ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time yang panjang. Yang kedua, kapasitas jangka menengah. Kapasitas ini memiliki jangka waktu 3-18 bulan dan hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan, karyawan, jumlah shift, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kapasitas jangka pendek. Kapasitas ini memiliki jangka waktu hingga 3 bulan dan perhatian utama terletak pada penjadwalan tugas, karyawan, dan lain-lain. Untuk mengubah kapasitas ini sangatlah sulit sehingga biasanya digunakan kapasitas yang sudah ada. Kemudian, keputusan-keputusan yang menyangkut kapasitas produksi harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis fasilitas produksi tersebut, termasuk di dalamnya efisien dan utilisasinya. Terima kasih. Contoh perhitungan kinerja perencanaan kapasitas. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pengangkutan tanah menetapkan kapasitas desain sebanyak 50 trip per hari dan kapasitas efektifnya sebanyak 45 trip per hari, sedangkan output aktualnya hanya sekitar 40 trip per hari. Berapakah rasio efisiensi dan rasio utilisasi dari kapasitas tersebut? Diketahui kapasitas desain 50 trip per hari, diketahui kapasitas efektif sebanyak 45 trip per hari dan aktual output 40 trip per hari. Contoh perhitungannya, efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif dikali 100. Efisiensi sama dengan 40 dibagi 45 dikali 100. Efisiensi sama dengan 88,9%. Utilisasi sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain dikali 100. Utilisasi sama dengan 40 dibagi 50 dikali 100. Utilisasi sama dengan 80%. Jadi rasio efisiensi kapasitas produksi adalah 88,9% dan rasio utilisasi adalah 80%. Kapasitas dan strategi. Keuntungan secara terus-menerus didapatkan dari pembentukan keunggulan bersaing, bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang baik pada proses tertentu.
Keputusan kapasitas harus dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Pertimbangan kapasitas. Pertimbangan strategi sebagai tambahan integrasi yang ketat antara strategi dan investasi. Terdapat 4 hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, peramalan demand yang akurat, memahami peningkatan teknologi dan kapasitas, menentukan level operasi optimum atau volume, dan dibuat untuk perubahan. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam peramalan kapasitas. Yang pertama itu ada peramalan demand yang akurat. Peramalan demand yang akurat, peramalan yang akurat puncak dari peramalan kapasitas tentang apapun produk barunya, prospeknya, dan life cycle produk yang sudah ada harus ditentukan. Yang kedua, memahami peningkatan teknologi dan kapasitas. Jumlah alternatif pada saat awal mungkin besar, tapi begitu volume produksi ditentukan, keputusan teknologi juga ditentukan oleh analisis biaya sumber daya yang digunakan, kualitas dan kehandalannya. Yang ketiga, dibuat untuk perubahan. Maksudnya, dalam dunia yang cepat berubah, perubahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, manajemen operasi membuat fleksibilitas dalam peralatan dan fasilitas. Hal ini dilakukan agar manajer dapat mengelola permintaan secara taktis. Yang terakhir itu ada menemukan level operasi optimum atau volume. Menentukan teknologi dan kapasitas seringkali menentukan ukuran optimal fasilitas. Kebanyakan bisnis merupakan ukuran optimal, paling tidak ditemukannya satu model bisnis baru. Mengelola permintaan terdapat 3. Yang pertama itu permintaan melebihi kapasitas, yang kedua kapasitas melebihi permintaan, dan yang ketiga penyesuaian pada permintaan musiman. Maksud dari permintaan melebihi kapasitas yaitu perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Yang kedua, maksud dari melebihi permintaan, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk penurunan harga atau pemasaran yang agresif atau bahkan melakukan perubahan produk. Dan yang ketiga, maksud dari penyesuaian pada permintaan musiman, yaitu sebuah pola musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan lain pada kapasitas. Terima kasih. Untuk menyesuaikan kapasitas. 1. Mengubah staf yang ada, menambah atau mengurangi jumlah karyawan. 2. Menyesuaikan peralatan dan proses meliputi pembelian mesin tambahan atau menyewakan peralatan yang ada. 3. Memperbaiki metode untuk meningkatkan produksi. 4. Mendesain ulang produk. 5. Menambahkan fleksibilitas proses untuk memenuhi preferensi produk yang berubah secara lebih baik. 6. Menutup pabrik. Analisis titik impas merupakan cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan sebuah titik dalam unit dan satuan nilai uang di mana biaya sama dengan pendapatan. Titik tersebut dinamakan titik impas. Perusahaan harus beroperasi di atas tingkat ini untuk mencapai keuntungan. Asumsi yang mendasari analisis titik impas adalah biaya dan pendapatan, ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga berbentuk fungsi linear. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 yang menjelaskan tentang perencanaan kapasitas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.